Pemirsa merasa dirugikan oleh pihak sekolah terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yes. Seorang ibu di Tangerang Selatan, Banten mengancam akan melakukan aksi telanjang. Rencana nekat ini dilakukan karena dirinya merasa dirugikan oleh panitia PPDB sekolah negeri di wilayahnya. Dengan menunjukkan surat pernyataan bahwa memiliki surat kependudukan asli, ibu 4 orang anak ini ancam pihak sekolah akan melakukan aksi tidak memakai baju di depan halaman sekolah. Pasalnya, dirinya kecewa dengan janji panitia PPDB yang memberikan syarat untuk masuk sekolah dengan zonasi. Dirinya mengaku saat ini tinggal hanya berjarak 50 meter dari sekolah anak yang mendaftar. Kemarahan sang ibu pun ia unggah lewat media sosial hingga tersebar. Ia menyatakan akan melakukan aksi tak senonoh jika anaknya tidak lolos. Tak hanya itu, kejadian ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya, namun masih ada puluhan orang tua siswa lainnya yang mengalaminya. Kini status anak mereka pun belum ada kejelasan. Dan ini surat pernyataan ini. Ibu akan melakukan apa? Aksi apa? Saya akan melakukan aksi telanjang bulat. Dan yang bertanggung jawab aksi telanjang bulat adalah seluruh jajaran pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berkata seperti ini karena memang untuk masuk tahun ini adalah zona yang diutamakan. Zona terdekat. Pemirsa, gelombang aksi protes terhadap seleksi penerimaan murid melalui jalur online di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terjadi. Puluhan warga menggelar aksi protes terhadap sekolah lantaran anak mereka tidak diterima di sekolah melalui jalur zonasi lingkungan. Puluhan orang tua murid langsung menyegel gerbang sekolah SMKN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Aksi penyegelan dilakukan lantaran para orang tua kecewa terhadap pihak sekolah karena putra-putri mereka tidak lolos seleksi melalui jalur zonasi lingkungan. Warga mengaku kecewa karena sekolah tersebut justru lebih memilih warga lain. Aksi protes yang dilakukan orang tua murid membuat aktivitas penerimaan siswa di SMKN 1 Tambun Utara lumpuh. Para orang tua mengaku pihak sekolah tidak memberikan penjelasan terkait hal ini dan menyatakan tidak akan membuka pintu sekolah sebelum anak-anak mereka diterima. Ya. Dan pemirsa, masih seputar masalah penerimaan murid baru di mana sejumlah orang tua murid mengamuk dan memarahi panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMPN 1 Dringu, Probolinggo, Jawa Tengah. Mereka memprotes penerimaan murid baru yang dinilai syarat KKN. SMP 1 Dringu KKN. KKN, Pak. KKN. Ini guru apa? Ini yang mengikut dan betul Pak. Ini saya, Pak, saya tanam Pak Kardi saya, Pak. Sebagai anak cucu saya tidak masuk, Pak. Para orang tua murid ini mengamuk di depan panitia penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Dringo, Probolinggo. Syarat KKN, mereka mempertanyakan kriteria penilaian yang dipakai panitia karena ada beberapa anak yang nilainya bagus namun ditolak. Sementara yang nilainya di bawah standar justru diterima. Mereka juga menolak sistem zonasi yang ditetapkan oleh panitia. Anak yang tidak diterima justru yang rumahnya dekat dengan sekolah, yang rumahnya jauh malah diterima. Bahkan menurut mereka, di antara yang diterima minim berprestasi. Namun Kepala Cabang Diknas Kecamatan Dringu mengatakan proses PPDB di SMPN 1 sudah sesuai prosedur. Bagi siswa yang tidak diterima akan dicarikan solusi yang lain. Sini, Pak. Ya terus KKN. SMP 1 Dringu KKN. KKN. Ini guru apa? Ini yang mengikut dan betul Pak. Ini saya, Pak, saya tanam Pak Kardi saya, Pak. Sebagai anak cucu saya tidak masuk, Pak. Pemirsa, sebanyak 10 orang pasangan ilegal terjaring razia Satpol PP dari sejumlah hotel melati di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Sebagai sanksi atas perbuatannya, ke-10 pasangan di luar nikah ini akan dipanggil orang tuanya untuk dinikahkan.
Kedatangan petugas Satpol PP membuat sejumlah pengunjung Hotel Melati ini kalang kabut. Satu persatu kamar hotel mesum ini digeledah oleh petugas. Mereka pun tak dapat berkelit saat kedapatan memadu kasih di dalam kamar hotel tanpa terikat tali pernikahan. Setidaknya sebanyak 10 pasangan di luar nikah terjaring razia Satpol PP ini. Mereka digiring ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk dites HIV dan dipanggil orang tuanya untuk dinikahkan. Razia ini merupakan bentuk respon dari laporan masyarakat yang telah resah dengan aktivitas pasangan yang sering mesum di Hotel Melati tersebut. Sebagai sanksi, Hotel Melati yang berulang kali terjaring akan dikenai pencabutan izin operasi. Agak ironis sebenarnya karena kejadian ini bukan yang pertama kali, sering sekali terjadi seperti ini. Bukan cuma di media televisi, di berbagai video amatir yang diupload di jejaring media sosial juga sering sekali memperlihatkan anak-anak di bawah umur yang terjaring kasus prostitusi seperti ini. Dan ini menjadi sebuah evaluasi kepada penyedia jasa tempat penginapan ya, seharusnya lebih dahulu menanyakan apakah mereka suami istri. Itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk mencegah hal seperti ini. Iya, artinya ada prosedur-prosedur yang lebih diperketat ya, begitu. Jadi ketika ada seorang pengunjung yang sudah kelihatan sebenarnya bukan suami istri, tapi harusnya ditolak saja. Ini juga bukan cuma perhatian dari pemerintah, aparat setempat, tapi juga orang tua agar lebih sering memperhatikan bagaimana perilaku anaknya. Betul, mengontak selalu di mana saat ini berada, itu juga harus diperlukan ya. Dan pemirsa, lantaran takut mobilnya rusak, pemilik mobil mewah enggan kendaraannya diderek Dinas Perhubungan di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan aksi razia parkir liar yang dilakukan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Yang berada di bawah rambu larangan parkir terpaksa diderek oleh petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Petugas menggelar razia parkir liar di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pemilik mobil meminta petugas untuk tidak menderek mobilnya karena takut mobilnya akan rusak. Namun untuk menegakkan peraturan, petugas tetap melakukan penderekan terhadap mobil mewah tersebut. Dari hasil razia ini, petugas berhasil menjaring 4 mobil, yakni 2 unit mobil mewah dan 2 unit mobil minibus. Pemilik mobil yang terkena razia dapat mengambil mobilnya di kantor Dinas Perhubungan Jakarta Barat setelah membayar denda sebesar Rp500.000. Pemirsa, hendak membuat paspor Indonesia di kantor imigrasi, warga negara Pakistan ini justru ditangkap petugas imigrasi Belawan. Pasalnya petugas menemukan dokumen dan identitas palsu yang akan digunakan untuk membuat paspor. Muhammad Awais, warga negara Pakistan ini tak berkutik saat digelandang petugas ke kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Sebelumnya ia bersama istrinya hendak mengajukan pembuatan paspor Indonesia. Pria yang diketahui tinggal di Kelurahan Pekan, Labuhan Medan, Labuhan, Sumatera Utara, masuk ke Indonesia secara ilegal melalui jalur laut. Petugas yang mencurigai gerak-gerik pelaku berhasil menyita barang bukti berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Saat ini petugas masih menyelidiki sindikat pembuat identitas palsu yang digunakan tersangka. Menyimpulkan bahwa ini yang memohon ada kejanggalan, karena ada kejanggalan pemohon yang bersangkutan kemudian. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Makassar untuk menghadiri puncak Hari Koperasi yang ke-70, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berbelanja pakaian di salah satu mal terbesar di Makassar. Ratusan pengunjung mal pun meminta Presiden untuk berfoto bersama, dan tidak hanya itu, Jokowi juga membagikan beberapa lembar baju untuk dibagikan kepada warga. Ratusan pengunjung mal di Jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Joko Widodo yang sedang berbelanja pun menjadi buruan ratusan pengunjung mal
untuk diabadikan dengan kamera telepon seluler. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang menghadang sang presiden untuk diajak foto bersama. Usai foto bersama, Presiden Jokowi kemudian membeli jaket jeans dan kemeja biru dengan harga Rp519.000. Sebelum pergi, Presiden sempat membagikan pakaian ke sejumlah pengunjung mal. Natasha Wilona pegang tangan hingga pelukan dengan Verrell Bramasta. Begini pengakuan Natasha soal hubungannya dengan Verrell saat ini. Simak pengakuannya. Belum lama ini Natasha Wilona tertangkap kamera berjalan-jalan dengan Verrell Bramasta. Keduanya pergi bersama untuk bermain bowling di Bowling Ancol, Jakarta Utara. Dalam sebuah tayangan acara infotainment, Natasha dan Verrell tak malu menunjukkan keakrabannya. Verrell terlihat memegang tangan mantan kekasih Stephen William itu dan bahkan sempat memeluknya. Lalu apakah ini merupakan tanda bahwa keduanya sudah jadian? Saat ditanya soal ini, Natasha langsung mengelak. Menurutnya, saat ini hubungannya dan Verrell hanya sebatas teman dekat. Kita berteman baik kok, ujar Natasha. Verrell tuh teman aku dari zaman bahula. Natasha juga mengelak jika acara jalan-jalan mereka dikatakan sebagai kencan. Aktris anak jalanan itu menjelaskan bahwa ia tak hanya pergi berdua saja dengan Verrell, melainkan bersama teman-temannya. Kita nggak jalan berdua, tambah Natasha seraya tertawa. Ini jalan-jalan se-RT. Meski membantah gosip jadian, Natasha mengaku bahwa ia mengagumi sosok Verrell. Baginya, Verrell adalah sosok pria yang baik dan dewasa. Verrell orangnya memang baik. Dia juga dewasa, puji Natasha. Tapi sifat dia ada yang agak-agak. Tapi Verrell dia tuh orangnya lucu. Untuk berita selanjutnya, silahkan like dan berlangganan di channel Adrian.com. Terima kasih.